Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalil Ghifari dari kelas B Minjas 24. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kasih memberikan kita nikmat, di antaranya nikmat sehat, sehingga kita dapat kembali melakukan kegiatan atau melaksanakan atau mengerjakan tugas etika Islam, yang pada kali ini saya sendiri akan membawakan atau menjelaskan terkait etika pergaulan. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas pengertian. Secara pengertian, etika pergaulan adalah aturan, norma, dan tata cara interaksi bersosial agar hubungan berjalan harmonis, saling menghormati, dan tidak merugikan. Jadi teman-teman, etika pergaulan ini adalah aturan yang digunakan atau norma atau batasan-batasan yang dilakukan agar hubungan berjalan dengan harmonis dan saling menghormati, juga tidak merugikan. Pada suatu ayat yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum walau kaum yang lain. Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa kita sesama manusia, sesama hamba Allah, kita tidak diperkenankan untuk saling merendahkan, mengejek, dan menghinakan orang lain. Itu untuk pengertian dari etika pergaulan. Untuk yang kedua, kita masuk ke dalam tujuan. Untuk apa sih kita harus melakukan atau menjalankan etika pergaulan ini? Yang pertama, yaitu untuk menumbuhkan harmoni sosial. Mengapa ini perlu ditumbuhkan? Karena apabila tidak, maka etika pergaulan atau suatu hubungan ini tidak akan berjalan dengan harmoni, karena tidak ada upaya untuk menumbuhkan harmoni sosial. Untuk yang kedua, menghindari konflik. Ketika kita mampu menerapkan etika pergaulan ini, maka secara tidak langsung kita terhindar atau berusaha menghindari dari konflik sesama manusia gitu. Untuk tujuan yang ketiga, yaitu menciptakan rasa saling menghargai. Ketika kita mampu mengingat bahwa kita harus menciptakan rasa saling menghargai, maka suatu hubungan itu akan terjalin dengan aman dan damai. Dan yang terakhir adalah menjaga citra diri. Jika kita mampu menerapkan etika pergaulan ini, maka insya Allah kita akan terjaga, citra diri kita akan terjaga. Dalilnya ada dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang berbunyi, khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Untuk yang selanjutnya itu ada prinsip-prinsip dalam etika pergaulan. Yang pertama itu ada menghargai sesama, yang kedua ada sopan dalam berbicara, yang ketiga ada menjaga batasan, yang keempat jujur dan bertanggung jawab, yang terakhir yaitu tidak merugikan orang lain. Sesuai dengan dalil Quran Surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, Fabima rahmati minallah linta lahum, yang artinya maka disebabkan rahmat dari Allah lah engkau dapat bersikap lemah lembut kepada mereka. Jadi ketika kita mampu untuk bersikap lemah lembut, maka sesungguhnya itu karena atau disebabkan karena datangnya rahmat dari Allah. Dan selanjutnya ada tantangan bergaul. Yang pertama yaitu ada media sosial. Pada media sosial ini berpotensi untuk melakukan kejahatan seperti cyberbullying, perundungan digital, juga miskomunikasi. Hal tersebut menjadi salah satu tantangan dalam bergaul. Yang kedua, itu ada pergaulan bebas yang melampaui batas norma agama dan sosial.
Yang ketiga, ada kecanduan teknologi yang dapat mengurangi interaksi sosial secara langsung. Dan yang terakhir ada informasi hoax yang mempengaruhi sikap dan perilaku dalam pergaulan. Itu adalah poin-poin tantangan dalam bergaul. Kemudian yang terakhir, ada upaya pencegahan pelanggaran etika bergaul. Yang pertama, itu ada menguatkan nilai agama dan moral. Pada upaya yang pertama, kita dituntut untuk menguatkan nilai agama dan moral. Maksudnya itu menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam berinteraksi. Kemudian yang kedua yaitu ada mengontrol penggunaan media sosial selektif, dalam artian selektif dalam mengunggah dan berkomentar. Dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dikatakan yang artinya berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Merupakan dalil tentang mengontrol dalam mengunggah atau berkomentar dalam penggunaan media sosial. Upaya pencegahan pelanggaran etika bergaul yang ketiga yaitu ada memilih lingkungan pergaulan yang baik. Pergaulan buruk sangat mempengaruhi akhlak. Yang keempat ada menjaga batasan dalam interaksi. Yang terakhir meningkatkan literasi digital. Nah, baik teman-teman, untuk kesimpulan, etika pergaulan merupakan ajaran moral penting yang mempengaruhi kualitas hubungan sosial. Al-Quran dan hadis menegaskan pentingnya berkata baik, tidak mengolok-olok, menjaga batasan, serta menjauhi ghibah. Penerapan etika pergaulan menjadikan seseorang lebih berakhlak mulia dan menciptakan lingkungan yang harmonis. Mungkin cukup sekian penjelasan materi terkait etika pergaulan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.